Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial membuat logo tiruan Microsoft Edge ya. Nah, mungkin kita langsung saja ya. Oh iya, pertama-tama saya ingin memberitahukan kepada kalian bahwa saya menggunakan Adobe Illustrator CC 2022 ya. Jadi tampilannya seperti ini. Jikalau ada sesuatu yang berbeda dengan versi kalian, itu tidak mengapa ya, hanya tampilannya saja, dan ada sedikit memang fungsi-fungsi yang biasanya lebih dimutakhirkan gitu. Tapi untuk men-tracing itu tidak akan terlalu banyak berbeda ya. Mari kita langsung mulai saja. Kita bisa memilih menunya atau membuat kanvas baru dengan menggunakan create new. Tampilannya seperti ini ya, atau dengan file new ya, ini sama saja. Kalian nyaman yang mana itu terserah kalian ya. Kalau saya biasanya lebih ke create new agar lebih gampang. Nah, untuk nama filenya sendiri saya tidak akan menggunakan untitled 1 ya. Saya akan memberi nama Edge Tracing karena Microsoft Edge ya. Lalu untuk ukurannya sendiri saya memilih 1080 pixel kali 1080 pixel berdasarkan ukuran dari feeds Instagram yang square ya. Kemudian color mode-nya saya memilih RGB ya, RGB bukan CMYK karena ada keperluannya ini adalah untuk di layar, bukan untuk percetakan. Lalu untuk kedalamannya ya, agar resolusinya lebih bagus, semakin besar resolusi semakin bagus juga ya hasil dari gambar yang akan kita buat ini, walaupun gambar di sini basicnya adalah vektor ya. Oke, jadi saya pilih 300 ppi, ininya preview mode-nya default aja, ini tidak usah diapa-apakan lagi. Lalu kita klik create ya. Nah, kita tunggu. Oke, setelah tampil create new ini ya, jangan lupa kita memasukkan yang paling penting adalah logo Microsoft Edge-nya itu sendiri. Nah, dalam memasukkan logo Microsoft Edge ya, ada yang sangat perlu diperhatikan karena ini banyak dilakukan atau kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula ya, Adobe Illustrator pemula. Kesalahan yang sering dilakukan itu biasanya dengan mendrag ya, menggeser gambar begitu saja ke Adobe Illustrator sehingga menimbulkan garis silang seperti ini ya. Nah, garis silang seperti ini nanti akan sangat berpengaruh ketika kalian ingin memindahkan file aslinya atau menghapus file aslinya sehingga gambar yang ada di sini menjadi hilang gitu. Nah, mari kita coba ya. Kita coba tracing dulu untuk sementara ya, seperti ini. Oke. Nah, lalu kita iseng-iseng save ya. Ini kita save aja, Ctrl S ya. Di pertemuan keempat, Edge Tracing, kita pilih Adobe Illustrator, di save aja, ini di OK aja ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ketika sudah di save, terus di close, dan kalian dengan sengaja menghapus atau dengan tidak sengaja menghilangkan gambar aslinya ya. Nah, ketika kita ngeklik lagi, ini akan ada peringatan bahwa gambar sudah terhapus gitu. Jadi gambar yang ada silangnya itu sama dengan gambar yang ngelink ke gambar yang ada di sini gitu intinya ya. Jadi kalau kita tekan ignore, gambar yang tadi hilang ya. Nah, lalu misalnya kita close lagi. Nah, ini kita kembalikan lagi ya dengan Ctrl Z, gambarnya dikembalikan. Nah, ini gambarnya akan ada, kan ini sangat merepotkan sekali ya kalau kalian ingin memindahkan file antara flash disk 1 dan flash disk lainnya, ternyata kalian lupa menaruh gambar aslinya ada di mana, entah itu di data D, entah itu di folder yang lain yang kalian akan sulit mencarinya, itu akan sangat susah. Jadi saya sarankan dalam melakukan tracing, kalian perlu menggeser Microsoft Edge logo ini atau sumber gambar yang kalian pilih ke sebelah sini. Nah ya, di garis yang warnanya lebih gelap ini. Kita lepas saja. Nah, ini akan membuat tab baru ya. Nah, dari tab baru ini kita klik, lalu langsung drag dan pindahkan ke tengah sini. Nah, ya, pindahkan ke tengah sini. Jadi jangan langsung
ke sini lalu dilepas ya, itu tidak bisa masuk ya. Nah, kita contohkan ya. Kita contohkan. Jika digeser begini saja lalu lepas, nah di sini tidak akan pindah ke file yang akan kita buat ini ya. Jadi dengan cara nge-drag, masukkan ke sini lalu taruh di tengah kanvas ya. Nah, seperti ini. Lalu dalam men-tracing, kalian jangan lupa untuk selalu menekan tombol kunci ya. Di sini, klik. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya agar kita tidak tidak sengaja memindahkan ya. Kalau kalian dengan sengaja menggeser-geser objek misalnya, nah kalau ini tidak dikunci, kalian sedang melakukan tracing misalnya ya, tuh seperti ini. Nah lalu dengan nggak sengaja kalian menggeser-geser, nanti kalian akan susah lagi, aduh tadi di mana titik semula gitu ya. Jadi akan lebih baiknya kalian harus tetap terus mengunci di layer pertama ini. Nah, jadi layer pertama ini khusus untuk sumber gambar, tidak boleh diisi dengan yang lain ya. Begitu. Oke, kita mulai langsung aja ya. Kita tekan tekan create new layer di sini. Nah, ini nanti akan muncul layer 2 ya. Nah, layer 1 ini khusus untuk foto. Layer kedua ini khusus untuk tracing ya. Biar kalian ingat, ini bisa kalian ubah sepuasnya ya. Nah, untuk men-tracing di sini ada 2 cara ya. Yang pertama itu menggunakan brush ya, seperti yang tadi saya contohkan sementara, brush tool, dan bisa juga kalian menggunakan pen tool seperti ini ya. Nah, ini dengan teknik khusus, dengan teknik yang harus kalian pelajari sebelum membuat Microsoft Edge ini, karena ada agak sedikit tricky ya membuat tracing menggunakan pen tool itu. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Nah, kita pilih pen tool ya, pen tool. Lalu jangan lupa sebelum kalian tracing, settingan untuk warnanya ini diperhatikan dulu ya. Perhatikan bahwa dalam melakukan tracing yang harusnya berada di depan adalah stroke ya. Ini kan stroke, tuh kita baca stroke, yang ini fill. Jadi klik sekali, nah warna stroke ini berada di depan, dan dengan klik 2 kali kalian bisa memilih warna sesuai yang kalian mau ya. Tentu saja warna ini bisa kalian ubah di tengah jalan atau nanti di akhir. Kalau saya sih tergantung dengan objek gambar aslinya ya yang mau saya tracing. Kalau gambar aslinya yang saya tracing itu warnanya gelap, ya saya akan memilih warna stroke yang terang ya. Nah, kalau di sini kan warnanya agak sedikit muda ya, berarti saya akan pilih warna yang tua agar membedakan antara stroke yang saya buat dan gambar aslinya begitu. Mungkin warnanya saya pilih warna ungu aja ya, karena warnanya bertabrakan biar lebih mudah aja. Agak tua mungkin ya. Nah, kita pilih warna stroke yang warna ungu ini. Nah, perhatikan juga warna fill ini tidak boleh terisi. Nah, kalau terisi nanti akan seperti ini, misalnya tidak sengaja terisi ya. Tuh, kalian bisa lihat kan ya bedanya. Kita membuat garis, nah ini akan terisi penuh. Luarnya ungu, dalamnya pink ya. Nah, kalau misalnya kalian ngeklik none di sini, otomatis warna fillnya akan mati. Jadi perhatikan baik-baik sebelum melakukan tracing. Yang harus kalian klik adalah pen tool dulu, stroke yang berada di luar, lalu warna stroke yang berbeda dengan warna background ya. Dan tentunya kalian harus menempatkan mouse kalian di tracing terlebih dahulu, karena kalau kalian mengklik di logo ini, nah ini kalian tidak bisa melakukan apa-apa ya di forbidden. Nah, kalau ini kalian bisa ya. Nah, mari kita mulai aja. Oke. Oh ya, dalam membuat sebuah bentuk ya, dalam melakukan sebuah tracing tentunya satu
objek itu terdiri dari beberapa bagian tentunya ya, dan kalian tidak boleh melakukan tracing itu hanya secara keseluruhan saja, tetapi per bagian. Misalnya kalian membuat huruf E langsung semuanya ya, garis luarnya seperti ini gitu ya, seperti ini tidak bisa, tapi kalian harus membaginya menjadi 3 bagian. Di sini 1, 2, dan 3 ya. Ini tergantung gambarnya. Kalau misalnya ada gambar orang, misalnya ada orang gitu ya, senyum, nah itu kepalanya dulu yang kalian buat. Lalu untuk lehernya kalian buat masing-masing lagi leher ya. Lalu untuk bajunya kalian buat masing-masing lagi baju seperti ini ya. Nah itu untuk apa? Untuk memudahkan kalian dalam proses pewarnaan ya. Nah ini baju, terus ini warna apa namanya, misalnya lehernya pink gitu ya, pink. Ini untuk shortcut swipe ini kalian bisa menggunakan Shift X ya untuk shortcutnya, tapi jika kalian belum terbiasa dengan shortcut, kalian bisa klik ini saja untuk swipe ya. Oke, tuh kan ya. Jadi ini akan sangat memudahkan kalian untuk membuat sebuah objek utuh ya, begitu. Nah jika yang kalian buat itu adalah orang, terus leher, terus baju ya, nah kalian tracing seperti ini akan sangat sulit nanti ngewarnainnya. Warna kepalanya misalnya yang harusnya pink jadi yang harusnya ungu jadi pink ya, pink jadi ungu misalnya ya, tercampur aduk lah. Jadi enaknya seperti tadi dipisah-pisah begitu. Oke. Nah untuk membuat tracing Microsoft Edge ini ya, titiknya saya buat di sini untuk lebih mudah ya. Oke, biasanya untuk seorang pemula dalam membuat sebuah tracing menggunakan pen tool akan banyak melakukan kesalahan yang sering seperti ini ya. Membuat titik pertama, lalu titik kedua, udah gitu aja. Jadi tidak bisa melengkung. Kalau kalian hanya ngeklik klik aja ya, ini akan menjadi bidang yang rata ya, maksudnya tuh tidak ada pelengkungnya deh, intinya seperti itu ya. Nah tetapi jika kalian klik di sini, lalu misalnya klik di sini sambil ditarik ya, jangan dilepas, dan sesuaikan benang merahnya di ukurannya, dipas-pasin seperti ini dengan objek yang ada di bawahnya. Nah ini akan menghasilkan garis lengkung ya. Lalu kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh para pemula adalah tidak mengklik lagi poin awal yang nomor 2 ini ya, maksudnya. Jadi langsung aja seperti ini, langsung klik tarik lagi ya, klik tarik lagi. Nah ini akan menciptakan benjolan-benjolan yang tidak enak dilihat lah, dan ini akan sangat merepotkan jika harus selalu diatur ulang ya. Jadi caranya adalah dengan klik sambil tarik ya, lalu kembali lagi ke awal ke sini. Nah sampai di anchornya ini ada garis panah ya, klik, nah panahnya hilang, lalu kita klik sambil tarik ya. Nah balik lagi, oke, geser, klik sambil tarik. Nah seperti ini ya, klik sambil tarik. Ini sedikit-sedikit ya, kalau misalnya agak banyak nanti hasilnya bisa jadi penyok, bisa jadi kurang ya. Ini membutuhkan sense yang yang tidak bisa dibuat hanya dalam sehari lah. Jika kalian sering melakukan tracing, kalian akan tahu titik mana aja yang harus kalian klik untuk membuat sebuah lengkungan yang pas.
Kalau misalnya tidak terlalu mirip ya tidak apa-apa, seperti ini ya. Nah, ini salah ya, saya kurang, harusnya di sini dulu. Oke, tarik lagi, sip. Lalu oke, bentar. Nah, udah ada tulisan anchor dan tanda lingkaran. Kita bisa klik sambil tarik. Nah, begitu ya. Untuk merapikan, kita bisa menggunakan panah putih ya. Di sini ada 2. Ada panah hitam yang fungsinya untuk menyeleksi seperti ini ya, memindahkan, menyeleksi. Dan panah putih fungsinya untuk mengedit atau merapikan anchor-anchor yang ada di sini ya. Nah, kalau kita lihat, klik dulu sekali. Nah, anchor ini kan biasanya warnanya putih. Kalau udah diklik, diseleksi, nah ini akan muncul apa ya namanya tuh, kayak busur gitu ya. Ini bisa kita atur lagi, bisa lebih rapi lagi ya. Nah, ini sudah rapi. Nah, mungkin ini agak miring, kita bisa geser, bisa rapikan ya. Nah, gitu. Ini mungkin agak maju ke depan, kita rapikan. Nah, ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini untuk yang pertama ya, objek pertama. Lalu sekarang kita buat objek yang kedua, mungkin dengan warna yang berbeda aja ya, biar kalian bisa membedakan. Nah, ini warnanya stroke, pen tool ya. Nah, untuk objek kedua ini kita atau saya ya akan membuatnya dari sini aja deh, sini terus ke sini ya. Oke, klik lagi ya. Nah, ininya saya tidak terlalu rapi ya, karena bagian kedua ini kan nanti akan ditaruh di belakang ya. Jadi tidak apa-apa, tidak terlalu rapi juga, akan menghemat waktu ya. Klik, tarik, kembali lagi, klik, tarik ya, kembali lagi, klik gitu, klik, tarik, kembali lagi, klik, kayak gitu ya caranya. Perhatikan. Saya pelan-pelan ya, agar menyesuaikan saja. Klik, tarik. Nah, gitu. Lalu saya akan zoom. Ini saya merasa tidak rapi, saya akan rapikan. Oke. Ya, kira-kira itu ya yang kedua. Jadi ini yang kedua, ini yang pertama, dan yang ketiga ini ya di belakangnya. Ini saya akan kasih warna oranye mungkin ya, biar berbeda. Nah, ya, klik tarik. Tentunya kita perlu ya melakukan seperti ini agar objek yang dihasilkan itu lebih rapi. Tidak hanya klik aja ya. Kalau misalnya klik kayak gini, nah itu hasilnya akan apa ya, bergerigi lah ya, tidak terlalu rapi.
Kalau ini, nah ini lebih rapi ya. Oke, seperti ini. Nah, oke, ini di sini aja. Nah, untuk yang bagian yang nantinya akan terhalang, saya sengaja bikin seperti ini aja ya. Tentunya kita cek dulu. Nah, udah ya, tidak ada objek yang keluar-keluar lagi. Oke, sip ya. Ini sudah terbagi menjadi 3 bagian. Nah, bisa kita cek di sini, matikan ya, untuk melihat hasilnya. Nah, ini sudah berbentuk mirip dengan Microsoft Edge ya. Lalu kita balikan stroke dan fill-nya ya dengan Shift X, Shift X, Shift X, dan Shift X. Nah, tentu saja mungkin kalian akan bertanya, bagaimana cara memindahkan objek yang warna pink dan emas ini ke belakang. Kalau misalnya menggunakan shortcut, kalian bisa menggunakan kontrol kurung buka kotak ya. Nah, ini kalau misalnya untuk memajukan ke depan, jadi kontrol kurung buka kotak, kurung tutup kotak berarti ya. Nah, bisa kita lihat dengan mengklik kontrol kurung buka kotak ya, tuh jadi pindah secara otomatis. Nah ya, kalian bisa lihat kan ya, secara otomatis dia pindah ya. Tentunya shortcut ini sangat diperlukan, karena jika kalian memindahkannya secara manual seperti ini ya, ini akan sangat merepotkan kalian jika kerjaan kalian banyak dan membutuhkan objek atau bagian-bagian yang sangat banyak ya tentunya. Jadi kalau bisa kalian harus menghafalkan. Nah, saya ketik di sini ya, shortcut yang harus kalian ini hafalkan, kontrol plus kurung buka kotak ya. Nah, kurung buka kotak ini untuk zoom lagi, untuk memindahkan objek ke belakang 1 langkah. Kalau ini kontrol, nah ini memindahkan objek ke depan 1 langkah ya. Nanti kalian banyak-banyak latihan aja ya untuk memindahkan objek ini gitu. Baik, setelah objeknya sudah terbuat ya, terbentuk di sini dengan lumayan cukup rapi, kalian bisa membuka kunci yang ada pada layer logo ya. Kemudian balik mengunci yang ada di layer 2 ini, kita geser untuk mencontek warna ya, untuk mencontek warna. Lalu kunci lagi, kita buka kunci. Nah, ini kita harus mengaktifkan warna gradient ya. Warna gradient ini biasanya tidak ada di menu paling awal ketika kita membuka, tapi ada juga Adobe Illustrator yang sudah disetting defaultnya untuk memunculkan menu gradient ya. Jadi menu gradient bisa dikeluarkan dari window gradient. Nah, ini menunya ya. Oke. Nah, sebelum kita mengaktifkan menunya, terlebih dahulu kita klik objek yang ingin kita edit gradiasi warnanya. Kalau misalnya kalian hanya mengklik di sini saja ya, nah ini tidak akan mengubah apapun. Ini hanya akan mengubah warna ya, warna fill yang ada di sini atau warna stroke yang ada di sini. Tapi jika kalian klik dulu objek yang akan diganti warnanya, nah baru mengaktifkan ini, klik, nah ini akan berubah ya. Oke.
lalu kita contek warna si Microsoft Edge ini ya, tuh kita contek dengan mengklik titik yang ada di paling kanan ini ya. Nah, kita contek warnanya dengan color picker ya, color picker kita pilih warna yang paling ujung. Oke, ini udah mirip ya. Lalu titik yang paling kiri kita ambil warnanya dengan color picker juga sini. Oke, sudah cukup mirip ya dengan Microsoft Edge. Oke. Mungkin agak sedikit berbeda ya, ini warna birunya masih terlihat lebih banyak, tapi ini warna hijaunya yang terlihat lebih banyak. Itu bisa diubah ya, kita bisa klik lagi objek yang ingin kita ubah arah gradiennya, bisa mengubahnya dari sini ya. Oke, atau bisa mengubahnya dari sini, gradient tool, diubah arahnya misalnya segini ya, diputar kurang ya, atur aja ya oleh kalian agar warnanya menyerupai ya. Memang sih tidak akan bisa sepenuhnya menyerupai karena kita hanya membuat logo tiruan ya, tapi ya cukuplah untuk menjelaskan bagaimana caranya membuat gradasi warna gitu. Atau kita bisa mengaturnya lagi dengan mengklik miring seperti ini ya, miring lalu dilepas, jadi klik sambil tarik, nah baru kita geser, setelah cocok dilepas begitu. Mungkin warna birunya ini kurang ini ya, kurang muda, kita cari warna yang muda ini kali ya. Oke lah, warna ini mungkin terlalu ini ya, terlalu berbeda. Sudahlah ya, cukup. Lalu selanjutnya kita klik ini panah hitam ya, dan klik dimanapun, dinonaktifkan. Jangan sampai ketika kita memindahkan atau ingin membuat sebuah objek yang baru, kita lupa mematikan seleksi ini gitu ya, karena biasanya orang-orang suka lupa jika sudah asik seperti ini ya. Lalu selanjutnya gitu ya. Nah, lalu ini gini. Yang kedua, kita aktifkan juga. Kita dari sini klik yang paling kanan, pilih warna yang agak gelap ya, yang agak gelap paling atas ini ya. Oke. Dan yang paling terang di bawah itu ini. Oke. Ini mungkin ya. Lalu kita ubah arah ininya. Udah ya, kita ubah nah ya, ini belum dimatikan, harusnya sih ini dimatikan ya tuh. Nah, sekarang udah mati. Digeser seperti ini ya. Tapi ya kelemahannya jika menggunakan gradasi seperti ini, warnanya tuh akan sangat tercampur ya. Jadi ada cara satu lagi ya, kita ambil dulu warna yang sama dengan ini, nah udah sama, lalu kita membuat bayang-bayang tiruan dari sini ya.
dengan cara klik sekali di objek yang ingin kita copy ya, lalu klik Alt ya di keyboard kalian. Nah, kalau udah klik Alt biasanya akan ada 2 panah ya. Nah, ini lalu tekan tarik. Nah, ini akan mengcopy dengan sendirinya ya. Nah, walaupun sebenarnya bisa saja mengcopy itu dengan menggunakan Ctrl C, Ctrl V, itu akan sangat lama ya. Tapi menggunakan Alt, klik lalu tarik, ini akan membuat kita mengcopy objek itu lebih mudah ya. Begitu. Nah, setelah ini kita copy ya, kita akan menggunakan warna hitam ya. Ini kalau versi saya sih di sini menggunakan warna hitam. Lalu ke menu efek, blur ya, Gaussian blur. Nah, ini sebelum mengklik Gaussian blur kita zoom dulu. Blur, Gaussian blur. Nah, jadi kelihatan ya segini mungkin ya ukurannya. Oke. Lalu kalau sudah ya, kita klik objek kedua ini. Sini ada 3 draw mode ya, draw normal, draw behind, dan draw inside. Kita klik draw inside ya, pilih objek bayangan ini, Ctrl X, lalu kita klik objek kedua yang sudah ditekan draw inside-nya dan Ctrl V. Jadi ini ada di dalam objeknya, ini untuk buat bayangan ya. Tuh, ini udah ada di dalam, jadi tidak akan keluar-keluar, enaknya seperti itu ya. Mungkin segini cukup ya, tapi karena warna hitam itu terlalu tebal, kita bisa mengedit warna yang lebih mudah lagi. Nah ya, mirip-mirip seperti ini ya, kita cari warna yang mirip-mirip. Karena tidak mirip, misalnya saya bingung, saya akan mengambil warna ya, warna ini paling pojok, klik, lalu pilih kode warna ya. Nah, ini masuk lagi ke gambar ini ya, klik 2 kali, kita akan masuk ke dalam menu gambar. Oke, ini bisa kita paste ya, kita paste di sini. Oke. Nah, warnanya udah sama dengan warna yang tadi kita copy ya, Ctrl V ya, nge-paste itu. Sip. Ini kita pindahkan ke sini mungkin. Nah ya, mirip-mirip sedikit lah. Jadi kalau kita ngeklik objek yang udah di draw inside itu ya, tidak bisa langsung ngeklik ke gambar yang ada di dalamnya. Jadi dengan cara klik 2 kali seperti ini. Nah, udah masuk ke dalam objek, baru bisa kita ubah warna gitu. Ini masih terlalu tua ya warnanya, nggak apa-apa ya, nggak tarik. Nah, seperti ini udah. Lalu untuk objek yang ketiga, ini bisa menggunakan cara yang ini tadi ya, draw inside, atau bisa juga menggunakan gradiasi radial ya, karena ini radial di sini. Mari kita coba untuk warna, pilih palet, ambil warna ya, lalu gradasi ya. Kalau gradasi kita aktifkan dulu, warna ini diklik, pilih warna paling terang, dan yang ini pilih warna paling gelap. Oke, pilih radial.
ininya diaktifkan ya, sorry. Mungkin seperti ini, tarik, apakah ada perbedaan? Nah, kita coba ya. Oh, kebalik ya, saya kebalik menyimpan warnanya. Yang muda mungkin di sini, yang tua di sini. Kalau gini bagaimana? Kurang ya. Mungkin karena warnanya terlalu berdekatan ya ini, jadi kurang terlihat. Cari warna yang lebih gelap lagi. Nah, untuk ini cari warna terang. Oke, ini udah diaktifkan. Nah ya, ini dimatikan dulu. Seperti ini palingnya. Nah, udah kelihatan gradasinya. Oh ya, emang sih tidak begitu ya, karena warna birunya kurang gelap. Saya akan pergelap lagi mungkin. Kurang cocok. Kita contek lagi warnanya yang lebih gelap di sini mungkin. Oke. Coba ya, sedikit mirip ya. Intinya sih kita di sini hanya perlu mengatur, nah cukup ya, mengatur warnanya aja dan penempatannya. Mungkin segini ya. Oh, kurang, agak kesini zoom. Ini harus sesuai selera kalian ya. Ini cara yang kedua ya, tapi saya lebih menyukai cara yang membuat bayangan dengan menggunakan draw inside karena lebih teratur ya, ukuran atau lengkungannya itu mirip gitu bayangannya tuh. Jadi di sini gelap ya, tapi kalau di sini masih terang, jadi jatuhnya bayangan itu masih kurang. Nah, kalau saya akan menggunakan cara yang tadi, yang pertama tadi ya. Untuk ini, untuk gambar ini ya. Nah, jika kita sudah membuat sebuah objek dengan menggunakan draw inside, kita tidak bisa ngeklik sembarang lagi ya, karena itu sudah dipatenkan lah gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah dengan ngeklik bagian pinggirnya. Pinggirnya alt sambil digeser. Nah, ini kita sudah mengcopy bagian ini ya. Nah, karena ini kita harus melepaskan bayangan dan si objek bagian nomor 2 ini ya, karena ini akan diambil bayangannya. Kita klik kanan, release clipping mask. Nah, ini udah release, ini hapus saja. Kita ambil bagian yang ini ya, efek, blur, Gaussian blur sama kayak tadi aja. Lalu kita pilih warna yang paling gelap. Oke, warna yang paling gelap, mungkin ini kurang gelap ya, kurang gelap, lebih gelap lagi. Nah, lebih gelap lagi seperti ini. Ctrl X, pilih objek, draw inside, Ctrl V. Nah, ini tinggal digeser di ini ya, di apa namanya tuh, diputar, tinggal diputar. Nah,
aduh, sorry, tinggal diputar begini. Nah, oke, lepas, sip ya. Tapi warnanya ini terlalu gelap mungkin, nggak apa-apa, masih bisa kita atur warna ini. Untuk mengklik objek bagian dalam bisa menggunakan panah putih juga ya, dengan mencari bagiannya, properties, opacity-nya dikurangin sedikit. Oke ya, ini juga sama ya. Nah, kalau misalnya panah putih tidak bisa ngeklik bagian dalam ya, jadi kita harus mengklik satu paket objek. Nah, satu paket objeknya diklik, tapi dengan menggunakan panah putih kita bisa ngeklik berikut dalamnya ya, dalamnya aja, yaitu tentunya kita harus ini dulu ya, meraba-raba bagian mana yang harus kita pilih gitu. Kira-kira ini, kira-kira ini, kira-kira ini. Bagian ini agak sedikit berbeda ya. Untuk menggeser bisa menggunakan tanda panah yang ada di ini ya, di keyboard. Nah, ini bayangannya kan sejauh ini ya, tetapi opacity-nya mungkin ya lumayan ya, walaupun emang warnanya kurang mirip ya. Biasanya kita harus melakukan blur lagi ya, menambah efek Gaussian blur lagi. Time effect biar lebih melebar luas lagi. Nah ya, oke, 150 cukup. Pasti sudah 100 ya, masih kurang gelap. Ya sedikit berbeda tidak masalah ya, karena memang saya tidak tahu kode warna yang seharusnya dipilih ya. Kira-kira seperti ini juga sudah cukup ya. Oh ya, di sini ada warna yang harusnya kita pilih lagi ya, warna yang lebih muda. Nah, kita bisa geserkan dan tambahkan warna lagi ya. Mungkin begitu. Matikan. Terlalu tebal ya. Atau sebenarnya warnanya bukan itu. Nah, warnanya ini. Jadi untuk menghapus warna kalian bisa membuangnya, menggeser keluar saja, atau dengan menekan tong sampah. Untuk menambah kalian bisa klik sebanyak yang kalian mau ya. Untuk membuang kalian bisa menggeser keluar gitu. Mungkin gini kali ya. Sorry, Ctrl X, Ctrl X. Ya seperti inilah ya, walaupun tidak 100% mirip tapi cukup. Nah, untuk save-nya kalian file, export as, pilih PNG, use artboard, nama filenya udah, export. Nah, screen kita naikin jadi 300 ppi. Oke.
kita tunggu sampai selesai. Nah, ini buatan kita ya, sedikit mirip buatan kita, ini buatan saya, dan ini sedikit mirip ya dengan logo aslinya. Sudah cukup ya. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan silakan drop komen.